Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu, ya fata ini a'izuka bisalasi fisolin fiha ilmul awwalin wal akhirin khafillahu fissiri wal alan. Hendaklah engkau memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sempit wal alaniyah, atau dalam kondisi terang-terangan. Wa imsaku lisanaka 'anil khalqi wa la tazkurhum illa bi khairin. Jadi hendaklah kita jangan mencurahkan apapun yang kita miliki 'anil khalqi pada makhluk-makhluk Allah. Wa la tazkurhum, dan jangan menyebutkan kepada mereka illa bi khairin, kecuali dengan ucapan-ucapan yang baik, yang bagus. Kemudian wangzur khubzaka, wangzur, hendaklah engkau memperhatikan khubzaka, itu apa bahasa kitanya, roti ya. Wangzur khubzaka, perhatikanlah roti yang akan dimakan kamu. Kemudian alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Yang hendaklah kita perhatikan roti yang akan kita makan itu halal atau tidak. Ini harus diperhatikan ya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, inilah orang yang insya Allah bergelut dalam keilmuan tasawuf. Sampai makan pun, makannya sudah ada, bentuknya sudah ada, dan insya Allah menurut kita juga halal. Tetap tolong diperhatikan, jangan kau makan sebelum engkau tahu bahwa makan itu halal betul. Kenapa demikian? Contoh yang ada di depan kita ini adalah apa ya? Aqua ya, aqua lah, anggap aja aqua. Apa namanya mereknya ini, masya Allah. Ini menurut kita kan ya sesuatu yang sudah halal, bentuknya juga halal, wujudnya juga halal, zatnya juga halal. Tapi bagi orang-orang yang berpandangan beda, contoh orang-orang ahli tasawuf, dia tetap ntar dulu, jangan dimakan dulu sebelum tahu kehalalan barang tersebut. Walaupun betul kelihatan halal, wujudnya halal dan sunnah, tapi cara mendapatkannya halal atau tidak ini yang jadi konsentrasi orang ahli tasawuf. Kalau mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian mengolah makanan tadi juga dengan cara yang halal, maka insya Allah silakan dimakan halal. Ya, inilah orang-orang yang pandangannya luar biasa. Jadi enggak kayak kita. Kalau kita kan ada makan langsung disantap aja kan. Kalau ahli tasawuf seperti itu, tetap harus mikir dulu. Jadi pikir dulu. Jadi 1000 kali mikir baru kemudian makan, kira-kira seperti itu. Jadi kita belajar kepada orang ahli tasawuf ini untuk meneliti sedetail itulah makanan yang akan masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Karena man nabatat jismuhu minal haram. Man nabatat, man siapa nabatat yang tumbuh jismuhu dari jasad kamu sekalian, minal harami dari sesuatu yang haram, pannaru ahakun, maka neraka lebih berhak. Masya Allah. Itu Bapak sekalian, gara-gara makanan ya, itu perut kita terisi dengan makanan yang haram, maka pannaru ahakun, neraka lebih berhak. Ya, artinya semestinya kita makan dengan makan yang halal, toh barangnya juga halal seperti itu. Tapi kalau cara mendapatkannya juga kurang halal, kemudian proses terjadinya sehingga jadi makan seperti itu enggak halal, ya repot juga. Ya, sehingga di sini sampaikan bahwa wangzur khubzakal ladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Jadi makanlah roti itu, tapi hati-hati roti itu sudah halal atau belum, bahasa kitanya begitu.
Jadi bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini mudah-mudahan nanti kita akan selanjutnya menelusuri apa itu halal, apa itu haram. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan yang halal dan haram tadi, maka yang dimaksud dengan halal yang pertama adalah halal wujudnya. Zatnya ya, dari roti ya, zatnya adalah roti. Kalau menurut pemahaman kita ya bahwa insya Allah roti itu halal. Apalagi setiap makanan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi menurut Imam Syafi'i Allah sampaikan kepada kita bahwa seluruh makanan itu halal kecuali ada dalil baik Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Nah, wujudnya halal atau tidak? Yang jelas roti itu wujudnya adalah halal. Kemudian yang kedua, kalau wujudnya sudah halal nih, kemudian cara mendapatkan roti tadi, ya, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, ini juga timbul pertanyaan. Ya kalau rotinya diambil dengan cara mencuri atau menipu, jelas ya, sekalipun makanannya secara zatnya itu halal, tapi caranya dengan menipu atau caranya dengan mencuri itu tidak dibenarkan agama. Maka kembali bahwa yang tadinya halal menjadi haram. Yang tadinya halal menjadi haram. Nah, kemudian setelah cara mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian pengolahan. Nah, roti insya Allah kita tahu bahwa pabrik roti ya, insya Allah juga halal ya, karena sudah berstandar halal nasional ya. Insya Allah memenuhi standar halal lah mudah-mudahan. Jadi kita hitung saja bahwa cara pengolahannya juga halal. Namun hati-hati Bapak sekalian mata Allah Subhanahu wa terkait dengan yang goreng-goreng lah, kira-kira begitu, ayam goreng dan seterusnya, Kentucky dan seterusnya. Kita tahu bahwa Kentucky itu produk Islam bukan. Kentucky. Produk Islam bukan? Yo, timbul tanya-tanya kan? Halal bukan ini? Halal enggak? Ya, oke, yang penting di situ ada tulisan halalnya enggak itu? Di logonya itu ada tulisan halalnya enggak? Ada ya? Ada enggak halalnya? Enggak ada. Masya Allah. Kalau enggak ada jangan beli. Bukan saya perhatian begitu, tapi kalau tidak ada logo halalnya di stempelnya dan seterusnya, ini perlu tanda tanya ini. Ya. Jangan-jangan nggak mengikuti uji kelayakan beredar atau tidak ini. Jadi di setiap makanan itu Majelis Ulama Islam Indonesia menstempel bahwa makanan itu halal, betul halal kita. Kenapa? Karena kita seluruhnya hampir 80% penduduk kita seorang muslim, maka harus halal itu. Nah kalau labelnya halal lah, kira-kira begitu, labelnya halal. Ya, jadi ayam goreng yang labelnya halal, tapi seandainya ini labelnya zatnya nggak ada masalah. Cara pengolahannya ini dengan menggunakan minyaknya itu dengan daging babi. Ini kan cara pengolahannya kan digorengnya dengan daging babi, dengan apa? Dengan minyak babi kira-kira begitu. Ini haram, Pak. Ya, sekalipun zatnya halal, tapi kalau cara pengolahannya juga nggak halal, maka jadi haram juga buat kita sebagai kaum muslimin. Apalagi ini kalau kita mau belajar terkait dengan ilmu tasawuf. Ya, sudah ada roti, itu harus halal dan seterusnya, tolong jangan dimakan dulu, Anda belum tahu kehalalannya. Ya, tapi insya Allah kalau dihidangkan di sini, insya Allah halal semua lah, insya Allah. Ini seperti itu Bapak sekalian. Ini terkait dengan makanan yang halal dan seterusnya. Kemudian Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah di balik makanan yang halal yang pertama
insya Allah akan menghindarkan diri dari penyakit. Ya, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka insya Allah yang pertama akan menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat telah diharamkan. Alaikum atas kalian. Waddamu, damu itu darah. Waddamu walahmul khinzir, dan makanan daging babi. Makanan daging babi, Pak. Insyaallah. Menurut Profesor Dr. Quraisyab dalam tafsir Misbahnya, beliau menjelaskan kepada kita di dalam babi itu terdapat tenasolium. Tenasolium itu sejenis cacing yang berkembang pada pencernaan kita. Tenasolium. Satu, ya. Ini yang mengkhawatirkan kita. Kemudian yang kedua, ternyata banyak kuman berada di daging babi itu. Di tahun 1968 di Belanda dan Denmark itu diadakan penelitian. Ternyata banyak sekali orang yang meninggal di sana. Itu disebabkan karena ya mereka banyak mengkonsumsi daging-daging babi. Kemudian yang ketiga, complicated fat. Jadi apa sih namanya? Lemak yang begitu susah diatur lah, kira-kira begitu tuh lemaknya itu. Jadi lemak yang terjadi di daging babi itu hampir kalau dibanding taruhlah dengan kambing, taruhlah dengan kerbau dan seterusnya, itu perbandingannya hampir 50%. Itu daging babi mengandung lemak yang luar biasa. Sehingga para majelis ulama mengklaim bahwa babi baik dipelihara maupun dipotong ya tetap haram hukumnya. Ya. Karena zatnya juga sudah haram, maka apapun dibikin apapun yang namanya babi, walaupun diolah sedemikian rupa, itu bisa mempengaruhi manusia. Sehingga para pakar menjelaskan termasuk ritsun. Ritsun itu yang secara psikologi juga merusak, secara jasmani juga merusak. Jadi daging babi itu cukup merusak tatanan sosial, juga tatanan peredaran yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu sedikit terkait dengan makanan-makanan yang haram. Jadi makanlah Anda semua dengan makanan yang halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di alam dunia ini dengan cara fil ardi halalan thayyiban, dengan cara yang halal yang pertama, yang kedua thayyib. Udah halal thayyib, insyaallah sehat ya. Sehat jasmaninya dengan sehat rohaninya insyaallah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, kulu mimma fil ardi halalan, halal. Halal artinya diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Rasulullah, diperbolehkan oleh Al-Qur'an maupun hadis, ya. Thayyib artinya Bapak sekalian, ini menurut kesehatan, menurut dokter itu ya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Thayyib itu artinya. Kalau kondisi tubuh kita darah tinggi, kira-kira begitu, darah tinggi, ya jangan kebanyakan makan kambing lagi, karena kolesterolnya tinggi juga itu kambing ya. Jadi hati-hati dengan makan kambing kalau memang darah tinggi. Kalau kena gula juga seperti itu, jangan kebanyakan makannya mengandung gula. Ya. Jadi
Jadi ini cukup berbahaya sekali Bapak sekalian ya. Walaupun itu halal, tapi yang keduanya ya mungkin kurang thayyib. Makan boleh, bukan berarti tidak makan boleh silakan. Tapi jangan banyak-banyak lah kira-kira seperti itu. Makan secukupnya. Kalau sate cukup 10 tusuk ya 10 tusuk. Kalau cukup lebih dari 10 tusuk ya monggo ya. Kalau Pak ya insya Allah masih sanggup ya 10 tusuk ya Pak ya. Insya Allah. Pak Ibnu gimana ini Pak Ibnu? Masih sanggup ya Pak Ibnu ya? Insya Allah. Oke. Terus sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi insya Allah nanti kalau kita makan makanan yang halal maka akan menghindarkan diri dari penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insya Allah dengan makan makanan yang halal maka kita akan mendapatkan iman yang mantap, ketakwaan yang insya Allah ada terus dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Insyaallah ya. Jadi dengan makanan yang halal-halal itu insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah, lagi masih ada itu ya. Orang yang makan dengan makanan yang halal maka insya Allah sholatnya menjadi khusyuk. Ya, sholatnya menjadi khusyuk. Ya. Nah, kenapa kadang-kadang kita sholat nggak khusyuk? Ya? Ya bukan berarti makanan kita nggak halal ya. Insya Allah makanan kita mah halal insya Allah ya. Tapi ada beberapa hal ya. Terkait dengan khusyuk maka ada beberapa metodologi. Yang pertama kata Rasulullah, kalau kita mau melaksanakan sholat, konsentrasi yang pertama konsentrasi dulu, walaupun hanya sedetik, 2 detik kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua pandangan kita, usahakan ke tempat sujud kita. Jadi kalau pandangan kita udah ke langit-langit ke atas gitu, di atas ada cecak yang jalan dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ke kanan ke kiri lihat temboknya ada juga yang rambatan dan seterusnya, itu dihitung kita itu, masya Allah. Maka konsentrasi lihat ke tempat sujud kita. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau bisa kita memaknai apa yang kita baca. Dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dalam hati aja udah, nggak usah kenceng-kenceng ya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian ruku, subhana rabbiyal a'la ya, a'la wa bihamdihi, Allah zat yang maha besar, maha tinggi dan seterusnya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian seterusnya dan seterusnya. Jadi insyaallah dengan demikian maka mudah-mudahan walaupun ini ya kita sudah berusaha maksimal, sudah berusaha setiap hari dan seterusnya, toh tetap saja konsentrasinya lagi-lagi buyar ya sudah. Artinya kita sudah berupaya, sudah berusaha untuk konsentrasi, untuk khusyuk. Ya, insya Allah. Ya, kalau terus-menerus dilatih, insya Allah mudah-mudahan kita dari A sampai Z bisa 100% insya Allah. Khusyuk kita. Apa yang terjadi sekalian? Baru takbir aja gini. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ya Allah, kunci motor saya kemana? Atau kunci motor saya ada di bawah jok, kira-kira begitu. Masya Allah. Inilah sekalian rahmatullah. Beda dengan sholatnya Nabi ya. Beda dengan sholatnya Nabi. Kalau Nabi mantep udah. Ya, karena dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dialog juga dengan Allah, tapi berbeda porsinya ya. Kalau kita ya namanya manusia kadang
kalau lagi dialog, kalau pas nggak ingat kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita akan mampu, ya walaupun sedikit, cuma sedikit, mudah-mudahan kita mampu sholat dengan khusyuk ya, insya Allah. Apalagi tadi dengan makan makanan yang halal dan makan makanan yang thayyib ya, insya Allah termasuk mendukung kaitannya dengan sholat khusyuk. Nah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tadi makanan yang halal ya. Berikutnya adalah makanan yang haram. Makanan yang haram artinya makanan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Artinya Allah dan Rasulnya saja sudah melarang. Maka jangan sekali-kali Anda mendekati. Masya Allah. Seperti tadi ya, hurrimat alaikumul maitatu wa dam wa lahmul khinzir. Sudah dinas oleh Allah bahwa darah, kemudian daging bangkai babi dan seterusnya itulah diharamkan Allah Subhanahu wa taala.